Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safir, Semarak Virtual Ramadan min 1 Temanggung tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat bertemu lagi di Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa bertemu di Ramadan-Ramadan selanjutnya. Hari ini saya akan membahas tentang menghadapi ujian dan menghadapi cobaan. Ujian dan cobaan adalah cara Allah untuk mengukur keimanan kita dan untuk mengetahui seberapa tingkat kesabaran kita, keikhlasan kita ketika kita diberi ujian dan cobaan dari Allah. Setiap manusia pasti diberi ujian dan cobaan dari Allah. Karena dengan ujian dan cobaan, Allah pasti menyimpan rahasia di dalamnya dengan tujuan agar Allah mengetahui tingkat keimanan manusia tersebut. Ketika manusia dapat melalui musibah ataupun cobaan, maka disitulah tujuan kita sebagai manusia yang menjadi sabar, menjadi sholih itu tercapai. Allah memberi cobaan dan ujian sesuai dengan kemampuan yang Allah beri. Seperti ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberi cobaan bagi seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita tahu bahwasanya para nabi terdahulu itu diberi oleh Allah cobaan dan ujian yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, Nabi Ayub yang diberi penyakit selama bertahun-tahun, tidak diberi keturunan, namun beliau melampaui cobaan dan ujian itu dengan sabar dan ikhlas. Nabi kita Muhammad juga diberi ujian dengan ditinggalnya ibunya dari beliau bayi, kemudian ditinggalkan ayahnya saat dia usia 5 tahun. Kemudian ketika beliau mengajak umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk menyembah kepada Allah, beliau banyak yang menentang. Bahkan banyak orang yang tidak suka dengan beliau. Namun Nabi kita melalui cobaan dan ujian tersebut dengan sabar dan sangat menerima. Karena dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kita sebagai manusia bukanlah nabi, kita sebagai manusia bukanlah malaikat, namun kita bisa mencontoh kesabaran, keikhlasan, ketawakalan yang mereka contohkan atau nabi-nabi yang contohkan kepada kita dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Cara menghadapi ujian yang Allah berikan, yang pertama yakni kita yakin dan percaya bahwa Allah memberi ujian itu kepada kita semua hanya untuk mengetahui tingkat keimanan kita. Dan yang terpenting, jangan pernah kita berputus asa. La yai'asu mir rauhillah, dan jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Karena dengan kita selalu yakin kepada Allah, maka semakin kuatlah iman yang ada di dalam kita. Yang kedua, yakni kita harus bersabar dalam menghadapi ujian. Sabar adalah kunci yang paling utama. Sabar memang kata yang mudah diucapkan,
namun ketika dilakukan sangatlah berat. Tidak semua orang bisa melakukan kesabaran. Barang siapa yang bersabar, maka akan disayangi oleh Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Cobaan yang Allah berikan itu berbeda-beda dan macam-macam. Tergantung kita bisa melalui atau tidak. Yang ketiga, cara menghadapi cobaan dan ujian, yakni ikhlas. Ikhlas juga sangat sulit jika dilakukan, karena tidak banyak orang yang ikhlas dalam menghadapi atau menerima cobaan yang Allah berikan. Terkadang ketika kita diberi ujian, kita hanya bisa mengeluh, dan mengeluh. Kenapa sih harus aku yang diberi ujian? Kenapa sih bukan mereka? Kenapa ujianku semakin berat? Itulah yang ada di benak dan pikiran kita ketika kita diberi ujian. Namun ketika kita sudah ikhlas menerima ujian yang Allah berikan kepada kita, saya yakin kita bisa menerimanya dengan lapang dada, menerima dengan penuh tawakal, dengan penuh keikhlasan. Yakinlah bahwa setiap ujian itu pasti adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Bisa saja setelah ujian dan cobaan yang Allah berikan, ada hikmah di dalamnya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ada hadiah besar yang Allah nanti akan berikan kepada kita. Yang keempat, dalam menghadapi cobaan atau ujian adalah kita harus berdoa. Sebagai manusia, jangan sampai kita tidak berdoa, karena kita sebagai hamba yang hanya bisa meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ketika kita tidak berdoa, maka disitulah rasa keangkuhan kita, karena kita berarti tidak butuh Allah. Yang kelima, yakni tawakal. Tawakal yakni berserah diri. Setelah usaha apa yang kita lakukan untuk menghadapi ujian, setelah keikhlasan, kesabaran, barulah kita bertawakal kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Allah yang mengatur semua yang ada di dunia ini, termasuk Allah memberikan cobaan itu kepada kita. Kita harus ikhlas, sabar, tawakal. Yang terakhir, semakin mendekatlah kita kepada Allah, semakin perkuatkan iman kita kepada Allah. Jangan sampai ketika kita diberi ujian, iman kita malah menurun atau berkurang. Karena tidak sedikit orang yang ketika diberi ujian atau musibah itu tidak mampu melewatinya. Bahkan yang paling hina, mereka bisa bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai iman kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, pikiran kita, karena setan sangat senang sekali ketika hamba Allah diberi ujian dan cobaan. Mereka sedang berlomba-lomba untuk mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi jiwa kita agar kita tidak bisa melewatinya. Maka marilah ketika kita diberi ujian dan cobaan, semakin kuatkanlah iman kita, ketakwaan kita, agar kita bisa melaluinya dengan baik dan benar. Allah memberikan ujian kepada kita dengan berbagai variasi dan bermacam-macam ujian. Ada kalanya kita diberi ujian
dengan kekurangan harta, dengan kekurangan ekonomi, dengan dihilangkannya saudara-saudara kita, dengan rasa kelaparan dan sebagainya. Tergantung Allah nanti akan memberikan musibah atau cobaan itu sesuai dengan kadarnya. Sebagai ayat berikut ini, bahwa Allah memberikan kita ujian dan cobaan di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya adalah, dan sungguh akan kami beri ujian berupa ketakutan, kelaparan, dan sedikit kehilangan berupa harta benda, jiwa, maupun buah-buahan. Dan berilah kabar yang baik kepada orang-orang yang bersabar, yakni ketika diberi ujian maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari ayat tersebut kita tahu bahwa macam-macam yang ujian atau cobaan yang Allah berikan itu sangat bervariasi, dan ada kabar gembira yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Dan mereka meyakini bahwa semua yang Allah berikan, ujian ataupun cobaannya, itu adalah semua kita pasrahkan kepada Allah, karena semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Hikmah yang dapat kita ambil dari cobaan dan ujian yang pertama, yakni meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, meningkatnya rasa sabar kita, ikhlas kita, rasa syukur kita ketika kita dihadapi ujian ataupun cobaan yang semakin besar. Yang ketiga, kita akan menjadi orang-orang yang soleh, di mana para nabi ketika diuji mereka termasuk golongan orang-orang yang soleh. Yang keempat, yakni semakin besar rasa syukur kita kepada Allah karena kita bisa melampaui apa yang diujikan kepada kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ingatlah, janganlah berputus asa dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ujian apapun itu kita bisa lewati ketika kita memang benar-benar ikhlas, sabar, dan mampu melaluinya dengan tawakal. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.